Selamat datang kembali di channel kami Info Hiburan 99. Kali ini, kita akan menjelajahi salah satu misteri terbesar dan paling menyeramkan di dunia, yaitu insiden Dyatlov Pass di Pegunungan Ural, Rusia. Insiden Dyatlov Pass terjadi pada tahun 1959, ketika 9 pendaki Rusia berangkat untuk sebuah ekspedisi yang berakhir dengan kematian tragis dan misterius. Lokasi insiden ini terletak di sebuah gunung yang dikenal oleh penduduk asli Mansi sebagai Holat Shahel, yang berarti Gunung Kematian. Nama ini mungkin sudah memberikan petunjuk tentang bahaya yang menanti para pendaki tersebut. Kisah tragis pada bulan Januari tahun 1959, Igor Dyatlov, seorang mahasiswa berpengalaman dari Institut Politeknik Ural, memimpin sebuah kelompok yang terdiri dari 8 pendaki lainnya. Mereka berencana untuk mendaki pegunungan Ural dan menantang diri mereka di medan yang keras. Namun, ekspedisi ini berakhir dengan tragedi yang tidak pernah bisa dijelaskan secara tuntas. Pada tanggal 1 Februari tahun 1959, kelompok Dyatlov memasang tenda mereka di lereng Holat Shahel. Malam itu, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan terjadi. Ketika tim pencari menemukan tenda mereka beberapa minggu kemudian, tenda itu ditemukan robek dari dalam, dan para pendaki melarikan diri dengan pakaian yang minim meskipun suhu di bawah 0 derajat Celcius. Mereka meninggalkan semua perlengkapan dan barang-barang mereka di tenda. Penemuan mayat dalam beberapa minggu berikutnya, mayat-mayat para pendaki ditemukan tersebar di sekitar lokasi tenda. Penemuan mayat pertama menunjukkan tanda-tanda hipotermia, tetapi beberapa korban menunjukkan luka yang sangat aneh dan tidak dapat dijelaskan. Yuri Doroshenko dan Yuri Krivonisenko ditemukan pertama kali tergeletak di bawah pohon besar, hanya mengenakan pakaian dalam. Mereka menunjukkan tanda-tanda hipotermia, namun tubuh mereka juga memiliki luka bakar aneh di tangan, seolah-olah mereka mencoba melindungi diri dari sesuatu yang panas. Ada juga kulit yang terkelupas di ujung jari mereka, seolah-olah mereka berusaha keras untuk memanjat pohon atau menggali salju dengan tangan telanjang. Igor Dyatlov, pemimpin kelompok, ditemukan beberapa ratus meter dari pohon. Ia tergeletak telungkup di salju dengan posisi yang menunjukkan ia berusaha kembali ke tenda. Tidak ada luka yang mencurigakan pada tubuhnya, hanya tanda-tanda hipotermia. Namun, ada darah di wajahnya dan tanda-tanda kekerasan di kepalanya. Zinaida Kolmogorova ditemukan tidak jauh dari Dyatlov, juga menunjukkan tanda-tanda hipotermia. Namun, ia memiliki memar besar di sisi kirinya, yang tidak dapat dijelaskan. Ada juga luka lecet di telapak tangannya, seolah-olah ia terjatuh atau berusaha merangkak dengan kekuatan terakhirnya. Rustem Slobodin ditemukan dengan tengkorak yang retak. Meskipun luka ini cukup parah, penyebab kematiannya juga dinyatakan sebagai hipotermia. Ada juga luka lecet di wajahnya dan memar-memar di tubuhnya, menunjukkan bahwa ia mungkin terlibat dalam perkelahian atau jatuh dengan keras. Butuh waktu 2 bulan lebih untuk menemukan sisa mayat yang terkubur di bawah salju. Lyudmila Dubinina ditemukan dengan lidah yang hilang, mata yang hilang, dan bagian wajah yang rusak. Selain itu, tulang rusuknya patah seolah-olah terkena tekanan besar. Luka-luka ini sangat aneh karena tidak ada tanda-tanda luka eksternal yang dapat menjelaskan kerusakan internal yang begitu parah. Alexander Kolevatov ditemukan dengan leher yang patah dan luka di kepala yang aneh. Mata kirinya juga hilang, dan ia menunjukkan tanda-tanda kerusakan internal yang parah tanpa luka luar yang jelas. Nikolai Thibault Brignole memiliki luka parah di kepala, dengan tengkorak yang retak. Luka ini begitu kuat sehingga tampaknya dia dipukul dengan kekuatan yang sangat besar, namun tidak ada tanda-tanda trauma eksternal lainnya. Semyon Zolotaryov ditemukan dengan tulang rusuk yang patah, mirip dengan Dubinina, namun tanpa luka luar yang jelas. Mata dan bagian wajahnya juga rusak, dan ia ditemukan dengan senyum aneh di wajahnya, seolah-olah ia mengalami rasa sakit yang luar biasa sebelum meninggal. Anehnya, tidak ada tanda-tanda perlawanan atau jejak dari orang lain di sekitar tempat kejadian. Laporan resmi menyatakan bahwa para pendaki meninggal karena kekuatan alam yang tak dikenal. Namun, ketidakjelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi memicu berbagai teori dan spekulasi, termasuk serangan oleh makhluk misterius, pengujian militer rahasia, atau bahkan fenomena supranatural. Catatan dari para korban, beberapa catatan dan jurnal ditemukan di lokasi kejadian, yang memberikan sedikit gambaran tentang perjalanan terakhir mereka. Dalam catatan terakhir yang ditulis oleh Igor Dyatlov,
Ia menyebutkan tentang angin yang sangat kuat dan salju tebal yang menyulitkan perjalanan mereka. Beberapa catatan lainnya mengungkapkan suasana hati para pendaki yang bervariasi dari kegembiraan hingga kekhawatiran terhadap cuaca yang semakin memburuk. Tidak ada petunjuk langsung yang mengarah pada apa yang sebenarnya terjadi pada malam tragis itu, tetapi beberapa entry terakhir dalam jurnal mereka menunjukkan bahwa mereka mendengar suara aneh dan merasa ketakutan. Teori-teori misterius serangan Yeti. Salah satu teori yang banyak dibicarakan adalah bahwa para pendaki diserang oleh makhluk misterius yang dikenal sebagai Yeti atau Sasquatch. Beberapa jejak kaki yang tidak biasa ditemukan di sekitar lokasi insiden, dan beberapa pendaki menunjukkan luka-luka yang bisa jadi akibat serangan oleh makhluk besar dan kuat. Pengujian militer rahasia. Ada juga spekulasi bahwa para pendaki mungkin menjadi korban dari pengujian militer rahasia. Beberapa saksi melaporkan melihat cahaya aneh di langit pada malam kejadian, yang mungkin merupakan bukti dari senjata militer atau uji coba roket. Namun, pemerintah Rusia selalu membantah adanya aktivitas militer di area tersebut. Fenomena alam. Beberapa peneliti percaya bahwa insiden ini mungkin disebabkan oleh fenomena alam yang langka, seperti longsoran salju yang aneh atau ledakan suara yang disebabkan oleh angin yang kuat. Namun, tidak ada bukti konkret yang dapat mendukung teori-teori ini secara menyeluruh. Pendapat warga sekitar. Penduduk asli Mansi yang tinggal di sekitar pegunungan Ural memiliki pandangan tersendiri tentang insiden ini. Mereka percaya bahwa gunung tempat para pendaki mendirikan tenda adalah tempat yang dikutuk dan harus dihindari. Mereka meyakini bahwa roh-roh gunung tersebut marah karena para pendaki melanggar tabu kuno dengan mendaki di area tersebut. Wisata mistis. Meskipun penuh dengan cerita seram, Dyatlov Pass telah menarik minat banyak penjelajah dan pencinta misteri. Beberapa orang datang dari jauh untuk merasakan sendiri suasana mencekam yang menyelimuti tempat ini. Wisata mistis mulai berkembang di area ini, dengan tur-tur yang dipandu untuk menjelajahi tempat kejadian, mendengarkan cerita-cerita dari penduduk lokal, dan melihat lokasi di mana tragedi itu terjadi. Apakah Anda berani mengunjungi Dyatlov Pass dan merasakan sendiri kengerian yang tersembunyi di dalamnya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Menurut kalian mereka meninggal karena apa? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada teman-teman Anda yang gemar dengan kisah-kisah misterius. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Semoga kamu menikmati cerita ini. Jika ada tempat atau topik lain yang ingin kamu jelajahi, beritahu saya.